Setelah selesai sholat, Sulaiman bin Yasar ini menegur. Siapa? Menegur Ibnu Umar. Hei Ibnu Umar, kenapa kamu kok nggak ikut sholat bersama kami? Ibnu Umar mengatakan begini, saya sudah sholat. Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu sholat wajib yang sama ya dalam satu hari. Artinya larangan mengulang sholat dalam satu hari. Temani temanmu itu yang baru datang untuk sholat, itu sedekah. Artinya apa? Mengulang sholat. Wis mari sholat maneh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Yazid bin Aswadi, dari Yazid bin Aswad, annahu bahwasanya ia sholat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat apa? Sholat as-subhi, sholat subuh. Falamma sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, idza huwa bi rajulaini lam yusolliya, tiba-tiba Rasulullah melihat dua orang yang belum sholat. Fada'a bihima, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil keduanya. Faji'a bihima, lalu keduanya dihadapkan kepada Rasulullah. Tar'udu faraisuhuma, tubuhnya gemetar Pak. Jadi keduanya ini gemetar, takut bae. Faqala lahuma, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, ma mana'akuma antusolliya ma'ana, apa yang mencegah kamu sehingga kamu tidak mau sholat bersama kami? Qala, keduanya menjawab, qad shollaina fi rihalina, sungguh ya Rasulullah, kami telah sholat di rumah kami. Qala, maka Rasulullah menjawab, fala taf'ala, janganlah kamu berdua melakukan semacam itu. Idza shallaituma fi rihalikuma, apabila kamu berdua telah sholat di rumahmu, tsumma adraktumal imama, lalu kamu dapati ada sholat jamaah, artinya ada imamnya, walam yusolli, lalu kamu belum sholat dengan imam itu, fasolliya ma'ahu, maka kamu berdua sholatlah bersamanya. Kenapa? Fa innaha lakuma nafilatun, karena sesungguhnya sholat bersama imam tadi itu merupakan sunnah bagi kamu berdua. Rawahu Ahmadu wa lafdu lahu wa thalathatu wa sahhahahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Ini ada kejadian bahwa Yazid bin Aswad itu sholat subuh bersama Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selesai sholat, keluar masjid, dilihat dua orang yang di luar ini nggak sholat Pak. Ditanya, ya, sini kamu berdua. Maka para sahabat mendatangkan kedua orang ini, ya, karena dipanggil Rasulullah gemetar Pak, takut, wah paling disewenge ini. Ya, ditanya oleh Rasulullah, kenapa sih
kamu kok nggak mau ikut sholat kami? Gitu loh jawabnya, ya Rasulullah, kami berdua ini sudah sholat tadi di rumah. Apa kata Rasulullah? Fala taf'ala, ojo koyok ngono. Kalau kamu sudah sholat di rumah, lalu ada imam yang sholat, artinya sholat jamaah, lalu kamu belum ikut sholat, maka sholatlah bersamanya. Kenapa? Karena sholatmu yang kedua ini adalah sunnah. Hukumnya sunnah, artinya apa? Nambah pahala. Ini hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Perlu saya ingatkan, Pak, ada hadis menurut Abu Dawud, menurut Ahmad dan yang lainnya. Ini begini, ada hadis begini yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar ini budak Maimunah. Sulaiman bin Yasar itu melihat Ibnu Umar yang duduk-duduk di atas batu dekat masjid. Setelah selesai sholat, Sulaiman bin Yasar ini menegur. Siapa? Menegur Ibnu Umar. Hei Ibnu Umar, kenapa kamu kok nggak ikut sholat bersama kami? Ibnu Umar mengatakan begini, saya sudah sholat. Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu sholat wajib yang sama ya dalam satu hari. Artinya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad yang lainnya itu larangan mengulang sholat dalam satu hari. Sudah sholat asar itu, kalau sebagian ulama mengatakan sholat asar tadi, ya sudah sholat asar, ya kok sholat lagi, itu dilarang oleh Rasulullah. Artinya apa? Tidak boleh mengulang sholat wajib 2 kali dalam sehari. Nah ini situke koyok ngene ngongkon, situke kok ngelarang. Ono sing ngene, Pak, wis Ustadz aku nggawe hadis sing pertama wae mengulang. Ono maneh, wis aku pakai hadis yang kedua tadi aja, ya gak ingin mengulang karena ada larangan. Tidak boleh ada larangan diikuti. Nah ini yang salah, ya. Kalau ada 2 dalil yang seakan-akan bertentangan, memang bukan seakan-akan tapi bertentangan, lalu disimpulkan sendiri, dikerjakan, maka dolu ia sesat. Nek disampaikan kepada orang lain, wa adolu ia menyesatkan, dewe sesat, menyesatkan orang lain. Makanya kalau ada dalil yang seakan-akan berbeda, ayo melok ulama supaya nggak salah. Jangan ono hadis ini, lho sampean mau sholat duhur kok sholat duhur maneh, gak oleh, haram itu. Mosok sih? Ini hadisnya riwayat Abu Dawud, riwayat Ahmad. Oh iya ya, padha gak ngerti nih Pak, sing dhek sesat menyesatkan yang lain. Begini, beberapa ulama mengatakan bahwa hadis yang bercerita tentang Ibnu Umar tadi itu mansukh dengan hadis ini. Artinya hadis yang bercerita tentang Ibnu Umar tadi dibatalkan hukumnya dengan hadis ini. Jadi artinya larangan mengulang sholat wajib dalam satu hari itu tidak berlaku karena ada hadis ini. Ya, ada hadis lain. Di sini tidak disebutkan ya. Dulu pernah saya ceritakan, kita kumpul-kumpul semacam ini, Pak. Kita selesai sholat, lalu ngapunten, biasa sing ketinggalan ini kan Pak Kadeta. Oh kita nak tahu ya. Jadi ketinggalan, sweet. Ya Rasulullah, kamu nggak ingin sodako tah?
Dulu saya sampaikan gitu, kabeh ngosak ngene ya. Enggak kanggo dhuwit aja gosak kaya kepen sedekah. Wah, enggak bawa uang ya Rasulullah. Loh, sedekah enggak pakai uang. Temani apa temanmu itu yang baru datang untuk sholat itu sedekah. Artinya apa? Mengulang sholat. Wis mari sholat maneh. Boleh ya. Yang ketiga, Mu'ad bin Jabal itu sholat bersama Rasulullah. Setelah sholat bersama Rasulullah, dia pulang ngimami kaumnya. Ya, nduk kampunge ngimami maneh, berarti mengulang sholat. Nah itu loh. Jadi jangan parsial mengambil satu dalil, ya. Contoh kemarin itu waktu ada Pak Mauji ya yang punya gawe di Masjid Al-Akbar. Saya itu makan kan sambil duduk sama istri saya. Itu kena paparazzi, Pak. Ya, difoto cedus gitu. Dikirim ke saya, ya. Jadi saya duduk, dikirim dengan dalil riwayat Muslim. Ya, dalilnya begini, ya. Jadi ada sahabat yang bertanya, apakah boleh minum sambil berdiri? Tidak boleh. Kalau makan, apalagi kalau makan sambil berdiri, gitu loh. Artinya haram. Riwayat Muslim. Ya, nah saya disuruh waktu itu kan hari Ahad, Pak. Malamnya nanti dibahas Ustadz bahwa itu haram. Nah, gitu lah. Nah, ini yang kurang pas. Karena hanya memakai satu dalil. Gitu, padahal dalilnya enggak satu, Pak, banyak. Dan dalilnya seakan-akan bertentangan. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu minum air zam-zam berdiri, Pak. Hadisnya sahih. Ya, oleh karena itu ada sebagian imam yang mensunahkan nek minum air zam-zam itu berdiri. Ada sebagian ulama begitu, tapi ulama yang lain tetap duduk. Lalu ada hadis lagi, Sayyidina Ali itu minum, Pak, berdiri. Ditegur oleh sahabat yang lain. Ali, masa kamu itu minum sambil berdiri? Ya itu dilarang. Kata siapa dilarang? Saya melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Nah begitu loh. Itu hadisnya sahih semuanya. Nih nggak ngerti, nggak pas. Hadis iki ana sing salah iki. Berarti iki sing bener. Nah itu yang bikin kesimpulan sendiri. Nah oleh karena itu ngapunten, salah satu ulama yang paling pandai untuk menggabungkan apa dalil-dalil yang seakan-akan bertentangan itu Imam Nawawi, Pak. Ya, oleh karena itu Imam Nawawi bikin judul dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Judulnya begini, boleh minum sambil berdiri, tapi minum sambil duduk itu lebih baik. Ya, artinya ngadeg sih oleh. Ya, engko umpamane sampean mangan ambek ngadeg, ya kok disengmeni wong haram, berarti wongnya gak paham. Ya, nek wong ngomong sampean ngombe kok mangan ambek ngadeg, gak sopan. Nah itu baru. Ya, nek gak sopan itu masih bisa. Nah ditanya oleh Imam Nawawi menyampaikan, ya kalau nggak salah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, bahwa kenapa minum sambil berdiri tadi katakan, ya bagaimana kalau minum sambil berdiri? Tidak boleh, itu kan hadisnya gitu. Kalau makan itu lebih jelek, artinya makan lebih jelek itu karena waktunya makan itu lebih lama. Itu kata Imam Nawawi. Nek ngombe kan sup berdiri sudah, nek mangan kan suwe, Pak. Nah itulah jadi lebih jeleknya di situ. Nah nek iso mangane ambek longgo, ngombene ambek longgo, itu kalau bisa. Tapi kemarin saya lihat biasanya kalau hal yang demikian itu 98% itu ambek berdiri. Sebab apa? Nimbang-nimbang, Pak. Nimbangnya begini,
aku bowo 150 nek mangan iku tok ugi gitu Pak ya. Ya, maka nek aku mangan nduk ngaping ini, nek selesai pindah ke sana, selesai pindah ke sana karena diniati Pak, nduk oma gak mangan, gitu loh. Ya, 150 deh. Umpamane nek nduk desa ku 20.000 ngono ya. Jadi upayakan, makanya kita itu ada ulama atau riwayat yang mengatakan begini, kalau kita diundang orang lain itu dianjurkan makan dulu Pak di rumah ya, supaya apa? Gak jagakno ya, lah kan jagakno napa Mas gak mangan saya kita, oh Allah untuk kok mau mangane soalnya nah kilo ya, get-getno Pak ya, si entek-entekno ya, segoi didik ae iwak sing akeh napa aku bawa 200 soalnya gitu loh ya. Jadi kita upayakan sekali lagi jangan mengambil dalil secara parsial, hanya difahami sendiri, hanya simpulkan dilakukan, ini akan menyesatkan. Ada pertanyaan mungkin ya, monggo. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad